Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik dan akan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Maha baik dan selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja Pasal 8 ayat yang pertama, tertulis demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan situasi dalam hidup perlu kita hadapi dengan sikap yang bijak dan benar. Saat kita sudah bertambah tua misalnya, kita perlu mengubah pola kerja dan pola hidup karena kekuatan kita tidak seperti ketika masih muda. Saat kita diberhentikan dari pekerjaan, kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencari pengganti dari pekerjaan kita yang lama dan fokus pada hal yang baru. Ketika ada kesukaran dan masalah tertentu, kita perlu siap dan mengantisipasi setiap perubahan. Dalam ayat ini kita membaca tentang seorang perempuan Sunem yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk pindah ke tempat lain karena di wilayahnya akan terjadi kelaparan dan kekeringan selama 7 tahun. Nama perempuan ini tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya nama desa di mana ia tinggal, yaitu Sunem. Desa Sunem berdekatan dengan wilayah bangsa Filistin pada saat itu. Dan itu sebabnya ketika Elisa menyuruhnya pergi ke tempat lain untuk sementara selama kelaparan terjadi, ia memilih untuk pergi ke wilayah Filistin. Perempuan Sunem ini adalah seorang wanita yang baik hati. Ia selalu memberikan tumpangan dan memberikan makan untuk Nabi Elisa dan juga Gehasi yang adalah bujang atau asisten dari Nabi Elisa. Setiap kali Nabi Elisa melewati daerah itu, ia pasti diberikan tumpangan di dalam rumah wanita ini. Saat itu, saudara, wanita ini mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah baik. Ia punya suami, punya anak, rumah dan harta yang cukup. Dan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Elisa. Namun ia tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang akan mengganggu kehidupannya, yaitu kelaparan dan kekeringan yang akan terjadi. Nabi Elisa kemudian memberitahukan tentang kelaparan yang akan menimpa negeri Israel selama 7 tahun lamanya, dan menasehati wanita ini untuk pergi bersama keluarganya ke tempat lain. Perempuan ini kemudian menuruti nasihat Elisa dan pergi ke tanah orang Filistin. Di sana ia tinggal selama 7 tahun dan kemudian kembali ke tempat asalnya. Dia terpelihara oleh kasih karunia Tuhan, dan meskipun sempat ada masalah yang terjadi, tapi semuanya itu dapat teratasi oleh pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala perubahan yang terjadi di hidup kita, jangan biarkan ketakutan, kecemasan atau kesedihan menguasai kita. Ketika kita harus meninggalkan sesuatu yang kita miliki atau kenyamanan kita selama ini, jangan takut saudara. Jangan biarkan keraguan atau ketidakpercayaan menghalangi kita untuk mengikuti nasihat dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dan menuntun kita seturut firman Tuhan untuk membawa kita pada kebaikan dan penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan pasti ada tujuan yang baik bagi kita. Kita hanya perlu percaya
dan taat untuk melangkah. Jangan takut pada perubahan. Jangan takut untuk melangkah dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Tuhan akan menyertai dan melindungi kita dalam segala perubahan situasi yang kita alami. Tuhan akan memberkati dan memelihara kita. Tuhan akan mengingat dan selalu mengasihi kita dalam segala waktu dan keadaan yang kita lalui. Sekali lagi, jangan takut dengan berbagai perubahan yang terjadi, tapi melangkahlah dengan iman, sebab Tuhan selalu beserta kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami untuk melangkah dalam kehendak-Mu. Ketika ada perubahan-perubahan situasi yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk kami melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan membawa kami pada kebaikan, pada penggenapan rencana Tuhan yang indah dan sempurna. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hati yang peka terhadap suara-Mu. Berikan kami pengertian, hikmat dan marifat untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, sehingga kami melangkah dalam pimpinan Tuhan. Kami tidak salah mengambil keputusan, kami tidak salah dalam bertindak, tapi semua keputusan dan tindakan kami adalah seturut dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dan melangkah sesuai kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkanlah kami dengan kekuatan baru, tubuh yang disegarkan, dan sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Lawatlah kami, pulihkan kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, mendapatkan sukacita surgawi, yang terikat, terbelenggu dosa kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami untuk terus melangkah sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Kembali kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.